Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah orang tua murid dihina saat rapat. Ucapan bapak ini bikin semua malu. Tepat pukul 3 sore, orang tua murid mulai masuk ke dalam ruangan kelas di sekolah. Beberapa orang tua terlihat penuh sopan santun. Ada juga orang tua yang kelihatannya sombong. Ada juga yang terlihat sangat berhati-hati. Pada saat guru mulai menutup pintu dan mulai berbicara, pintu yang baru saja ditutup terbuka kembali perlahan-lahan. Seorang pria parubaya, badannya kotor, penuh dengan debu muncul di balik pintu. Dengan wajah yang tersenyum, dia meminta maaf karena datang terlambat. Kehadirannya menarik perhatian orang tua murid lain. Dia mengenakan pakaian kerja yang sudah luntur serta penuh dengan bercacat. Celananya pekat dengan debu. Dia memakai sepatu boot yang penuh dengan lumpur. Dia kelihatan seperti baru pulang dari kerja bangunan. Ibu guru itu berkata, "Permisi, Bapak siapa ya?" Pria parubaya itu berkata, "Saya ayahnya Aminuddin." Guru itu terlihat kaget, tapi sesegera meminta pria itu menandatangani buku kehadiran. Ayah dari Aminuddin dengan muka yang tertunduk berkata, "Maaf Pak Guru, saya tidak bisa membaca dan menulis." Para orang tua murid lainnya terdengar ada yang mulai menertawakan. Sang guru tersebut pun berkata, "Tidak apa-apa, saya akan membantu Bapak tanda tangan." Kemudian guru tersebut mulai menjelaskan, tujuan diadakannya rapat orang tua murid adalah supaya setiap orang tua dapat saling berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mendidik anak serta kesannya selama mendidik anak. Ada 2-3 orang tua murid membagikan pengalaman mereka dalam mendidik anak-anak mereka, yaitu bagaimana mereka mendidik anak mereka dengan ketat supaya mereka mau menulis PR mereka, membantu anak-anak mereka mencarikan guru les tambahan, dan juga lain sebagainya. Pada saat guru tersebut meminta ayah dari Aminuddin untuk berbicara, ia memperkenalkan bahwa Aminuddin adalah seorang murid teladan dengan nilai yang terbaik di kelas ini. Pelajaran matematika selalu beroleh nilai terbaik. Ia tidak pernah terlambat, selalu bersikap baik terhadap teman-temannya. Dan guru tersebut penasaran bagaimana ayah dari Aminuddin mendidik anaknya. Tidak sedikit orang tua murid lainnya tampak kaget. Bapak yang tidak terpelajar namun mempunyai anak yang hebat. Ayah Aminuddin dengan agak sedikit canggung mulai berjalan ke depan. Ia sedikit tertunduk, tidak begitu berani menatap mata para orang tua murid lainnya. Dia berkata, "Saya hanya suka melihat anak saya mengerjakan PR-nya. Setiap kali sepulang kerja, tidak peduli seberapa capeknya saya pasti akan duduk di samping dia untuk melihatnya mengerjakan PR yang ada. Suatu hari, anak saya bertanya kepada saya, 'Ayah, setiap hari melihat saya mengerjakan PR, apa ayah mengerti apa yang saya kerjakan?' Saya pun berkata, 'Ayah tidak mengerti.' Kemudian anak saya bertanya lagi, 'Ayah, jika ayah tidak mengerti,
Bagaimana ayah tahu kalau saya mengerjakannya dengan benar atau tidak? Lalu saya pun berkata, jika kamu mengerjakannya dengan cepat, maka ayah tahu bahwa soal ini sangat mudah. Jika kamu menyalakan kipas angin, mengambil minum, maka ayah tahu bahwa soal tersebut susah. Saya seorang buruh bangunan. Suatu kali saya mengangkat wajah saya dan melihat bangunan tinggi yang saya bangun. Saya bertanya kepada anak saya, apakah kamu mau tinggal di rumah yang tinggi, yang besar, rumah yang indah, mengendarai mobil yang bagus? Anak saya menganggukkan kepalanya. Saya pun berkata, oleh karena itu, kamu harus belajar dengan baik. Saya tidak sekolah, tidak dapat membaca dan juga menulis. Saya tidak tahu bagaimana cara mendidik anak yang hebat. Saya hanya suka berbincang-bincang dengan anak saya. Anak saya senang jongkok di samping saya pada saat saya sedang bekerja. Saya tidak memberikan uang jajan kepada anak. Ia tidak bermain internet, juga tidak belanja macam-macam. Dia sering di rumah membantu saya mencuci pakaian. Setelah selesai berbicara, dia membungkuk untuk memberikan hormat kepada sang guru. Orang tua murid lainnya terpukau tidak bergeming. Hati mereka sangat tersentuh oleh perkataannya. Ayah ini meskipun tidak mempunyai pendidikan yang tinggi dan tidak dalam keadaan ekonomi yang cukup, tetapi ia sangat hormat kepada guru. Dia juga senang menemani anaknya. Ini adalah caranya bagaimana dia berhasil dalam mendidik anak. Dalam Al-Quran sendiri banyak menceritakan tentang peran ayah dalam hidupnya anak. Hal ini menunjukkan bahwa peran ayah dalam keluarga sangatlah penting. Dalam Quran surat Luqman ayat 13, dalam surat tersebut disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim mendidik anaknya agar tidak menyekutukan Allah, yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezoliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Menurut Al-Wahidi dalam kitab Tafsir Al-Basit, jilid 3 halaman 443, ayat ini menceritakan tentang Luqman yang menasihati anaknya agar tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Pasalnya perilaku syirik termasuk dosa yang paling besar, karena menyekutukan Allah berarti menganggap ada yang setara dengan Allah dalam hal penciptaan, pemeliharaan, dan penguasaan alam semesta. Perilaku syirik berarti tidak mengakui keesaan Allah dan tidak beribadah hanya kepadanya. Kemudian dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 102-110, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah berhasil mendidik kedua putranya, Ismail dan Ishak, sehingga menjadi pribadi yang soleh, patuh, dan memiliki peran besar dalam sejarah umat manusia. Melalui didikannya dan teladannya yang penuh kasih sayang, Nabi Ibrahim berhasil membesarkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan memiliki masa depan yang gemilang. Lebih jauh lagi, Nabi Ibrahim membangun hubungan yang erat dan penuh kasih sayang dengan kedua putranya, Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim tipikal seorang ayah terbuka untuk mendengarkan dan memberikan nasihat kepada Ismail dan Ishak. Dengan komunikasi yang terbuka ini, membuat Ismail dan Ishak merasa dihargai dan disayangi, sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.
dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 102 yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Berdasarkan dari ayat di atas, sejatinya keterbukaan dalam komunikasi merupakan salah satu kunci utama dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis, terutama dalam konteks hubungan antar orang tua dan anak. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, keterbukaan dalam komunikasi terlihat jelas bagaimana Nabi Ibrahim menceritakan rencana pengorbanan kepada putranya. Nabi Ibrahim tidak menyembunyikan atau berbohong kepada Ismail, melainkan menceritakan semuanya dengan jujur dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki kepercayaan yang besar kepada Ismail. Ia ingin membangun hubungan yang penuh keterbukaan dengan putranya. Ketika orang tua, khususnya ayah, terbuka dengan anak-anaknya, hal itu akan membuat si anak merasa lebih nyaman untuk berbicara tentang perasaan, pikiran, dan masalah yang tengah dihadapi. Keterbukaan ini membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kesuksesan di masa depan. Kemudian dalam Quran surat Hud ayat 43-42, dalam kisah Nabi Nuh, salah satu kisah yang menarik adalah persuasi yang dilakukannya kepada anaknya yang kufur. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, Quran surat Hud ayat 43-42, yang artinya, bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Nuh memanggil anaknya, sedang dia, anak itu, berada di tempat yang jauh, terpencil. "Wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Dia, anaknya, menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada penyelamatan pada hari ini dari ketetapan Allah, kecuali siapa yang dirahmati olehnya. Gelombang menjadi penghalang antar keduanya, maka jadilah dia, anak itu, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan." Dengan demikian, Nabi Nuh telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkan anaknya yang kufur. Nabi Nuh telah mengajak anaknya untuk naik ke kapal bersamanya, tetapi anaknya menolak. Anaknya bersikeras untuk tinggal di bukit dan mengira bahwa bukit tersebut akan melindunginya dari air bah. Mendengar jawaban anaknya, Nabi Nuh kemudian menjelaskan kepada anaknya bahwa tidak ada yang dapat melindungi dari keputusan Allah pada hari itu, kecuali orang yang dirahmatinya. Sayangnya, Nabi Nuh tidak mampu menyadarkan anaknya. Akhirnya anak Nabi Nuh pun tenggelam bersama dengan orang-orang yang kafir lainnya. Persuasi yang dilakukan oleh Nabi Nuh terhadap anaknya merupakan pelajaran penting bagi kita semua. Pelajaran tersebut mengajarkan kita bahwa kita harus selalu berusaha untuk menyadarkan orang lain yang berbuat salah, meskipun orang-orang terdekat kita. Namun penting disadari bahwa keberhasilan dalam menyadarkan orang lain adalah menjadi keputusan Allah. Hal ini karena Allah Maha mengetahui hati manusia. Dialah yang menentukan apakah seseorang akan menerima hidayah atau tidak. Dengan demikian, peran ayah dalam Al-Quran begitu penting dan tidak tergantikan. Ayah adalah pilar keluarga yang kokoh, sekaligus teladan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, setiap ayah harus berupaya untuk menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya,
agar bisa menjadi teladan dalam keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.